Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik bersama orang-orang tercinta di sekitar kalian, dan saya berdoa moga-moga rahmat yang Allah berikan, Allah curahkan pada hari ini, Allah juga curahkan, berikan pada hari-hari yang akan datang, insya Allah. Para santri, sebelum saya teruskan tentang bahasan kita Asmaul Husna, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar channel dakwah ini bisa didengar dan dibaca, diperhatikan banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini tentang Asmaul Husna bisa menambah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujungnya bisa memotivasi dan menambah keyakinan kita untuk menunaikan tugas seperti yang Allah perintahkan kepada kita, untuk juga menerima takdir dan kebijaksanaannya dengan penuh ridho. Para santri, ada tersurat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Para santri, banyak asma yang tertulis di dalam satu ayat ini, tapi kita akan fokus membahas satu asma, yaitu Al-Qudus, yang artinya adalah kesucian. Allah memiliki satu asma Al-Qudus yang artinya adalah kesucian. Dia Al-Qudus berarti Dia yang maha suci,
dari segala sifat yang bisa dijangkau oleh panca indera, diduga oleh nalar dan pikiran, dihayalkan imajinasi. Sehebat apapun kita memberikan sifat kepada Allah, tetap tidak mencukupi. Secerdas apapun manusia memberikan sifat-sifat terbaik secara teori maupun yang sudah dipraktekkan oleh manusia-manusia terbaik, dan itu dikumpulkan menjadi satu, tetap tidak mencukupi untuk memberikan sifat kepada Allah yang seharusnya. Kalau Allah itu baik, maka secara teori tentang baik dan baik yang sudah dilakukan oleh manusia-manusia terbaik, dan itu digabungkan jadi satu, ya tetap tidak bisa mengungkapkan secara sempurna kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini kita pahami, maka kita akan menjadi paling tidak mempertanyakan di mana ya kebaikan Allah terhadap kita. Kemudian dari pertanyaan itu akan muncul usaha untuk menghitung. Dari ikhtiar untuk menghitung itulah kemudian akan muncul kalimat la tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung nikmat Allah, kalian akan ketemu, tidak akan bisa menghitungnya. Tapi kalau kita tidak menghitungnya, maka kita tidak akan pernah mengetahui bahwa sebenarnya nikmat Allah itu sangat banyak. Para santri, ketika kita sudah tahu bahwa nikmat Allah tidak terhitung, maka yang muncul adalah rasa syukur. Kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga melakukan ibadah bukan untuk mengharap apa-apa, bukan kemudian minta upah, karena upahnya sudah diberikan oleh Allah yang tak terhingga. Aktivitas kita ibadah itu semata karena syukur kita kepada Allah. Ketika orang melakukan kebaikan masih ada motivasi pengen A, pengen B, pengen C, itu manusiawi. Tapi ketika itu dihadapkan betapa Allah sudah memberikan segala yang terbaik sehingga kita tidak bisa menghitungnya, maka pendapat yang seperti itu tidak layak, karena Allah sudah memberikan memberikan ganjaran, memberikan imbalan, memberikan pahala yang tak terhingga. Jadi Al-Qudus ini adalah Maha Suci. Seorang raja yang masuk dalam negeri menguasai dalam waktu tertentu sering membawa kehancuran. Seorang penguasa yang menggantikan penguasa sebelumnya sering membawa perubahan, dibanding-bandingkan sehingga tampak kekurangannya. Al-Qudus setelah
Al-Malik menunjukkan bahwa kekuasaannya sempurna. Cerita dan kejadian pada para penguasa dan raja dunia tak akan pernah terjadi pada kekuasaannya. Ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara sempurna berkuasa pada setiap makhluknya. Setiap makhluk, entah berapa miliar item, memiliki kehidupan dengan jangka waktu tertentu. Ketika waktunya habis, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda walaupun satu saat, juga tidak bisa diajukan. Manusia, binatang, atau apapun. Bahkan lebah misalnya, yang kecil itu, bagaimana cara matinya, dalam usia berapa, bagaimana proses reproduksinya, sehingga proses reproduksinya lebih banyak ketimbang mereka yang mati, dan seterusnya, semuanya teratur. Tidak ada manusia yang kemudian memiliki usia 1000 tahun sekarang ini. Kalau sejarah di masa lalu mungkin, kalau sekarang tidak ada. Karena Nabi SAW juga sudah memberikan teladan. Beliau wafat di usia di atas 60 tahun. Maka umatnya tidak jauh dari itu. Semuanya under control, semuanya di bawah kekuasaan mutlak Allah yang tampak maupun metabolisme batiniah yang tidak bisa kita lihat, semuanya bergerak, berjalan sesuai dengan kekuasaannya. Para santri, Dia Al-Qudus adalah Dia yang zat, sifat dan af'alnya adalah indah, benar, dan baik. Kebenaran, keindahan, dan kebaikannya bisa ditangkap hati dan pikiran manusia, tapi lebih banyak lagi yang tidak tertangkap kecerdasan dan pemahaman manusia. Kita sering menyaksikan terjadi pada diri kita atau orang lain yang akal kita bertanya, dia sudah enggak punya uang, sakit, anak-anaknya tidak punya perhatian, kok ya nelongso banget uripe. Sering muncul seperti itu. Kita tidak bisa menangkap di balik realita itu tentang Al-Qudus, kebaikan, keindahan, dan kebenarannya. Maka sering kalau kita tidak belajar Asmaul Husna, kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini awal dari malapetaka ruhani. Kita dengan belajar Asmaul Husna, kita bisa bersuudzon. Allah itu Al-Qudus. Segala af'alnya, sifatnya baik, benar, dan indah. Ketika gunung meletus, yang tampak adalah kehancuran, yang tampak adalah keburukan, yang tampak adalah malapetaka. Ketika kita tidak mengenal Dia adalah Al-Qudus, kita akan melihat betapa indahnya gunung meletus, betapa baiknya akibatnya,
betapa benar keputusannya. Para santri, banyak makhluk yang terlihat buruk rupa, hidup dan makan sesuatu yang menjijikkan, dan kita pun abai dan meremehkannya. Tapi sejatinya manusia justru berhutang budi besar padanya. Tanpa kehidupannya, kita akan capai mengolah kotoran kita. Dan dunia mungkin akan menjadi busuk dalam hitungan hari, karena tidak ada yang secara alami, tanpa biaya, tanpa kena lelah, mengurai kotoran manusia. Maka para santri, ungkapan pensucian Tuhan, ungkapan pensucian Allah adalah bentuk keimanan yang paripurna karena terpatri dalam jiwa, tak ada yang kurang dalam ciptaannya, tak ada yang cacat dalam perbuatannya, tak ada yang salah dalam perwujudan asmanya. Maka kalimat subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim sangat dicintainya, berat timbangannya, sekaligus menjadi bukti keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul qudusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Para santri, Allah memerintahkan kita untuk mensucikannya. Sebelum terbit dan sebelum tenggelam hari, sebagai pemahaman betapa indahnya kepengaturannya, baik yang berkait dengan diri kita maupun makhluk-makhluk di sekitar kita, hingga menjadi kehidupan yang dinamis dan harmonis. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Para santri, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya menjelang wafat, kata beliau, aku perintahkan kepadamu membaca la ilaha illallah, karena 7 lapis langit dan bumi apabila diletakkan di salah satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah pada sisi yang lain, niscaya
kalimat la ilaha illallah lebih berat bobotnya. Dan andai 7 lapis langit dan bumi itu berupa lingkaran besi yang kokoh, niscaya kalimat la ilaha illallah akan menghancurkannya. Dan aku perintahkan engkau untuk membaca subhanallah wa bihamdih, karena kalimat itu tasbihnya segala sesuatu, dan dengan kalimat itu semua makhluk diberikan rezeki. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Para santri, kita sebagai manusia diperintahkan untuk meneladani asmanya, tentu sekuat sebatas kemampuan manusia. Yang pertama, membaca Al-Qudus dengan penuh pemahaman dan penghayatan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan kita dari belenggu syahwat dan kemaksiatan yang lain. Yang kedua, menghiasi diri dengan sifat dan perbuatan yang baik, indah, dan benar. Yang ketiga, mensucikan ilmu dari proses mendapatkannya, praktek dan pelaksanaannya. Ilmu harus dicari dengan niat yang baik untuk mencari ridho Allah dengan biaya yang halal, dalam proses yang penuh adab, dan didedikasikan untuk mendapatkan ridha Allah dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu bukan untuk kemegahan, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan juga untuk mengalahkan orang lain, melainkan untuk menyempurnakan ketaatan dan penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, yang keempat, ketika kita meneladani, hendaknya kita mensucikan kehendak. Kehendak dan keinginan memang tidak bisa dimatikan. Syahwat tidak bisa ditiadakan. Nafsu tak bisa dipadamkan tuntas. Tapi jangan pernah kehendak, keinginan dibimbing oleh syahwat dan nafsu. Kehendak kita harus disucikan dari syahwat dan nafsu, dan semata untuk mendapatkan ridhonya, menggapai ampunannya, mengharapkan selalu maunah dan keberkahan dalam setiap keinginan dan kehendak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di dalam pembahasan asma yang lain. Moga-moga Allah menghiasi kita dengan pancaran asmanya akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.